Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah masih memberikan rahmat dan hidayahnya, taufik dan rahmatnya kepada kita semua, sehingga kita bisa pada hari ini selalu melaksanakan aktivitas kita seperti biasa. Oleh karena itu, mari kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita menjadi hamba-hamba Allah yang semakin bertakwa dan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kaum muslimin, kaum muslimat, hamba Allah yang berbahagia. Judul ceramah kita secara online pada kali ini yaitu dakwah dengan hikmah. Saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah An-Nahl ayat 125 yang artinya, "Syarulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik. Bantalah mereka dengan cara yang baik. Sesungguh Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk." Saudara-saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah, di dalam metode dakwah yang disampaikan oleh para dai kita tentunya bermacam-macam metode. Ada yang keras, ada yang setengah keras, ada yang bahkan secara lantang. Allah mengatakan bahwa setiap kita sebagai orang yang berdakwah mengajak umat itu kepada kebaikan, maka Allah perintahkan kepada kita bil hikmah. Bil hikmah yaitu dengan cara yang baik. Orang belum tentu tidak suka dengan pengajian kita, tetapi dengan cara-cara yang tidak baik, inilah membuat orang lari dari apa yang kita inginkan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, di dalam kehidupan ini Allah perintahkan kita untuk melakukan perbuatan baik, mengajak umat manusia untuk selalu berbuat baik. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Tetapi ketika kebaikan itu kita sampaikan, kita ajak dengan kata-kata yang kasar, mungkin barangkali dengan kata kasar inilah orang lari. Maksud kita baik, tetapi penyampaian yang tidak baik juga membuat orang alergi dengan cara dakwah kita. Kaum muslimin, hamba Allah yang berbahagia, di dalam sebuah buku Etika Muslim karya Ikhwan Fauzi dalam surah An-Nahl ayat 125, dakwah itu salah satunya yang harus dilakukan dengan hikmah. Hikmah adalah metode atau cara yang bijak, penuh dengan kelembutan, yang mampu memberikan dampak positif terhadap sasaran dakwah. Dakwah bukan dengan cara caci maki, tetapi dakwah dengan cara-cara yang bijak sehingga penyampaian yang penuh positif dapat diterima oleh sasaran dakwah kita. Saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah, terpenting dan yang perlu disadari bahwa tutur kata, bahasa dalam penyampaian dakwah itu harus santun, akan dimiliki para pengembang dakwah. Apabila mereka selalu menambah ilmu pengetahuan, pembicaraan secara santun, etika, tutur kata disampaikan dengan cara yang baik, insya Allah sasaran dakwah kita akan menjadi lebih baik.
Saudara-saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah, Muhammad Nasir dalam fikih dakwah menyatakan bahwa setiap dai harus memiliki fiqhuddin dan fiqhun nas. Artinya pemahaman yang benar terhadap ajaran agama dan terhadap sifat serta karakter umat manusia. Seseorang pendakwah harus mengetahui ilmu agama secara luas, menerjemahkan kehidupan beragama ini tidak asal-asalan, tidak menerjemahkan sekehendak hatinya, mengajak orang dengan cara dakwah yang caci maki. Saya yakin dan saya yakin-yakinnya orang yang berdakwah seperti ini sulit diterima di tengah-tengah masyarakat kita, meskipun benar yang ia sampaikan. Kemudian kita dalam berdakwah juga harus tahu sasaran dakwaan kita. Orang awamkah, orang yang berilmukah, masyarakat biasakah, atau masyarakat seperti apa? Nah, tentunya harus mendapat perhatian bagi kita pendakwah. Saudara-saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah, apa itu hikmah? Hikmah adalah metode atau cara-cara yang baik, bijak, penuh kelembutan. Artinya segala aspek menentukan seorang berdai menyampaikan ceramahnya. Kita tidak bisa mengklaim seseorang itu radikal, tidak bisa mengatakan seseorang itu kafir. Baru tidak sholat sudah kita cap kafir. Ini tentunya cara-cara dakwah yang akan bisa jauh dari nilai-nilai keislaman itu sendiri. Rasulullah SAW, Nabi Muhammad yang disegani baik kawan maupun lawan. Kenapa? Karena metode dakwanya, cara ia mengajak orang untuk kebaikan itu tidak membuat orang marah. Saudara kaum muslimin dirahmati Allah, belajar kita beberapa hari terakhir ini, kita melihat, menyaksikan berbagai banyak macam metode dakwah para kiai-kiai kita, para ustadz kita. Ada yang lembut, ada yang kasar, ada yang tata krama pembicaraannya. Nah, oleh karena itu perlu ketegasan bahwa dalam berdakwah itu tidak memaki-maki dan tidak juga berlaku kasar. Bil hikmah wal mau'izah, pendidikan yang baik dengan hikmah, memberikan pendidikan contoh yang baik kepada saudara-saudara kita. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga tausiah yang singkat ini mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua, terutama para penyuluh-penyuluh dan para pendakwah di negeri Indonesia yang kita cintai ini. Kita ingin negeri ini damai. Kita jangan mau diadu domba. Silakan penanti terhadap urusan keagamaan, tapi jangan penanti terhadap seseorang. Suri teladan kita adalah Nabi Muhammad SAW. Segala sumber hukum Islam itu adalah Al-Quran dan hadis. Apabila kita sesat, maka kembalilah kepada Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak tepat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.